Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misriani dengan NIM 210305502049, kelas A, Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah Epidemiologi Gizi, dosen pengampu Ibu Irma SKM MKes. Di sini saya akan membahas tentang jurnal terkait obesitas. Judul jurnal saya yaitu Perbedaan Ketersediaan Makanan dan Lingkungan Rumah pada Anak Obesitas dan Tidak Obesitas. Penulisnya yaitu Afahmi Arif Sani, Villa Fitradieni, dan Zahra Anggita Pratiwi. Halaman 26 sampai 32 Jurnal Nutrisi Aceh, volume 7, nomor 1, tahun 2022. Adapun pembahasan atau table of contents, yaitu ada tujuan, ada metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan. Pendahuluan pada jurnal ini yaitu kejadian obesitas pada anak, khususnya anak sekolah dasar semakin meningkat. Salah satu penyebab obesitas adalah ketersediaan makanan di rumah dan faktor lingkungan termasuk lingkungan rumah seperti lingkungan fisik, paparan screen time, pengetahuan ibu, dan perilaku ibu dalam memberikan makanan. Tidak hanya pada satu populasi, obesitas terjadi di setiap lapisan usia dari kanak-kanak hingga lanjut usia. Masyarakat beranggapan bahwa anak gemuk menandakan anak yang sehat. Untuk daerah istimewa Yogyakarta, prevalensi anak gemuk mencapai 10,9% dan anak obesitas mencapai 10,2%. Angka tersebut merupakan di atas rata-rata nasional menurut Balitbangkes RI tahun 2018. Rumah dan lingkungan keluarga sangat penting dalam pengembangan preferensi makan, kebiasaan konsumsi, dan perbaikan kebiasaan makan untuk pencegahan obesitas pada anak. Keluarga adalah kunci target program preventif obesitas dan promosi makanan sehat. Yang pertama yaitu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan ketersediaan makanan dan lingkungan rumah pada anak obesitas dan tidak obesitas. Adapun metode penelitian ini yaitu penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik yang menggunakan rancangan kasus kontrol yang dilakukan di kota Yogyakarta mulai bulan Maret sampai dengan bulan November tahun 2017. Sampel dipilih dengan metode multitest sampling, yaitu multitest sampling yang merupakan metode yang diambil secara bertahap. Yang pertama yaitu subjek dikelompokkan menjadi dua, yaitu anak dengan status gizi obesitas sebagai kasus dan anak dengan status gizi normal sebagai kontrol berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur. Yang kedua yaitu pengambilan data dilakukan dengan pengukuran antropometri dan wawancara menggunakan kuesioner home environment survey pada anak dan orang tua. Yang ketiga yaitu analisis data menggunakan Mann-Whitney, Spearman test, MC-Nemer test, dan regresi logistik. Adapun populasi penelitian ini adalah semua orang tua dan anak SD kelas 3, 4, dan 5 di seluruh SD Kota Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah orang tua dan anak SD kelas 3, 4, dan 5 di SD Kota Yogyakarta yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi kelompok kasus adalah anak SD kelas 3, 4, dan 5 status gizi obesitas berdasarkan skor IMT per umur, menurut umur, tinggal serumah dengan orang tua dan memperoleh izin dari orang tua. Sementara kriteria inklusi kontrol adalah anak SD kelas 3, 4, dan 5 status gizi normal. Penelitian ini adapun hasil penelitian ini adalah data penelitian ini merupakan 142 data anak SD yang berpasangan berdasarkan matching usia dan jenis kelamin yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok kasus. Pada tabel 1 ini, yaitu distribusi usia dan jenis kelamin subjek penelitian. Dapat kita lihat pada jenis kelamin yaitu kasus laki-laki sebanyak 40 dan kasus kontrol pada laki-laki yaitu sebanyak 40. Jadi dapat kita lihat bahwa jenis kelamin ini didominasi oleh laki-laki. Yang kedua yaitu usia. Dapat kita lihat bahwa kasus pada ketiga usia ini yaitu hampir sama. Begitu pula dengan kontrol.
Pada tabel 2 yaitu ketersediaan makanan pada anak obesitas dan tidak obesitas. Ketersediaan makanan anak pada obesitas yaitu 1,98 rata skor, pada tidak obesitas yaitu 1,83, sehingga nilai p-value-nya yaitu 0,040 yang menandakan bahwa tidak ada hubungan antara ketersediaan makanan pada anak obesitas dan tidak obesitas. Ketersediaan makanan rumah, pola makan orang tua, dan kebiasaan makan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kualitas diet anak. Target intervensi edukasi lebih menekankan pada keluarga. Tabel 3 yaitu ketersediaan makanan pada anak obesitas dan tidak obesitas. Dapat kita lihat bahwa dari keempat kategori ini, yaitu nilai p-value-nya hampir yang lebih tinggi yaitu pengetahuan gizi ibu, dan yang lebih rendah yaitu lingkungan fisik rumah. Tetapi dapat kita lihat bahwa tidak ada hubungan antara ketersediaan makanan pada anak obesitas dan tidak obesitas. Pada bab nomor 4 yaitu ada pembahasan. Tabel 1 menjelaskan bahwa distribusi usia dan jenis kelamin subjek penelitian. Dalam penelitian ini jumlah laki-laki lebih banyak yaitu 56,3% dibandingkan dengan perempuan yaitu 43,7%. Usia subjek penelitian terbagi menjadi 3 dengan proporsi yang hampir sama yaitu 9 tahun 38%, 10 tahun 33%, dan 11 tahun 28%. Pada tabel 2 yaitu hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan jumlah skor ketersediaan makanan pada kelompok kontrol dan kelompok kasus. Hasil penelitian tabel 3 menyediakan data lingkungan rumah yang lain pada kedua kelompok berdasarkan rata skor tertinggi dan skor terendah pada pengetahuan ibu menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Hal tersebut didukung dengan hasil analisis bivariat yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna pada pengetahuan gizi ibu. Rata skor ketersediaan makanan pada kelompok kasus lebih tinggi daripada rata skor ketersediaan makanan pada kelompok kontrol. Skor yang lebih tinggi menunjukkan tingginya frekuensi ketersediaan makanan secara keseluruhan di lingkungan rumah anak. Hal tersebut juga menunjukkan tingginya frekuensi ketersediaan makanan sehat seperti buah dan sayur, dan rendahnya frekuensi makanan tidak sehat seperti makanan manis di rumah. Pendidikan dan pengetahuan orang tua terkait pola makan sehat berkontribusi pada kesehatan anak. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah gaya parenting tidak selalu berhubungan langsung dengan konsumsi makan, sementara praktik pemberian makan berhubungan langsung dengan konsumsi makan anak. Rumah dan lingkungan keluarga sangat penting dalam pengembangan prevensi makan, kebiasaan konsumsi, dan perbaikan kebiasaan makan untuk pencegahan obesitas pada anak-anak. Keluarga adalah kunci target program preventif obesitas dan promosi makanan sehat. Kesimpulan yaitu selain lingkungan fisik rumah, tidak ditemukan adanya perbedaan bermakna pada lingkungan rumah, kelompok anak obesitas dan tidak obesitas. Namun demikian, ketersediaan makanan di rumah pada kelompok anak obesitas memiliki perbedaan yang bermakna dengan kelompok anak tidak obesitas. Adapun saran dari jurnal ini yaitu diperlukan advokasi dalam mempromosikan kebiasaan makan sehat dan menjamin ketersediaan makanan sehat di rumah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.